Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Kami adalah keluarga yang tinggal di sebuah rumah besar berlantai 2 dan berhantu. Letaknya di pinggiran Cibubur, Jawa Barat. Sebenarnya rumah ini tidak berhantu dulunya, tapi karena terlalu lama kami tinggalkan dan tidak ada yang merawatnya. Bukan tanpa sebab, sekitar 6 tahun yang lalu, rumah ini terpaksa kami tinggalkan karena tugas suami yang harus pindah ke Palu, Sulawesi. Karena pertimbangan jarak dan lamanya kontrak bekerja, daripada harus bolak-balik pulang ke Jawa Barat, akan lebih ekonomis jika kami sekeluarga ikut pindah ke Palu selama proyek suami berlangsung. Apalagi setelah bapak sudah almarhum, ibuku ikut tinggal dengan keluarga kami. Lalu, bagaimana dengan rumah ini setelah ditinggal ke Palu nantinya? Rumah ini sebenarnya kami serahkan kepada adik sepupu kami untuk ditinggali dan dijaga. Apalagi saat itu dia belum berkeluarga. Tapi baru 1,5 tahun ditempati, rupanya dia dimutasi kantornya untuk pindah ke kantor cabang di Kalimantan. Sementara sudah tidak ada keluarga lain lagi, karena masing-masing sudah berdomisili di kota-kota lain. Terpaksa rumah itu kami titipkan ke security perumahan saja untuk dikontrol dan diawasi setiap harinya dari luar. Dan suami akan sesekali pulang, sekedar cek kondisi bagian dalam rumah. Singkat cerita, selama 6 tahun kami tinggal di proyek Palu. Keadaan rupanya tidak berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Akibat gempa Palu tahun 2018 kemarin. Waktu itu proyek suami jadi gagal. Bahkan kami jatuh pailit akibat kerugian yang tak tertanggung oleh sebab bencana alam yang terjadi pada saat itu. Rumah kedua kami di Palu pada saat itu sudah tidak bisa ditinggali lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa pada saat kejadian, sehingga meski kami banyak mengalami kerugian, tapi kami masih bersyukur bahwa kami masih dilindungi oleh Yang Kuasa. Akhirnya mau tidak mau, kami harus kembali ke rumah lama kami di Harjamukti. Tanpa persiapan yang memadai, kami sekeluarga harus segera bereksodus dari Sulawesi ke Jawa Barat, membawa 3 anak yang masih kecil-kecil beserta ibu kami yang sudah tua. Sudah pasti kondisi rumah yang kami tinggalkan begitu saja 6 tahun yang lalu jauh dari keadaan awal ketika kami tinggalkan terakhir. Meski perabot rumah masih pada tempatnya masing-masing. Entah karena kondisi rumah yang kusam, halaman yang lebat dengan pohon dan rantingnya yang sudah tidak karuan itu, atau ada perasaan lain yang merayap di perasaanku. Tapi rumah ini hawanya memang jadi sangat lain. Senyap, lembab, dan suram.
Belum lagi cat-cat yang sudah pudar, wallpaper yang sudah mengelupas di sana-sini, dan tetesan rembesan air yang bocor mengenang di setiap hari hujan. Tapi nggak apa-apalah, setidaknya kami masih punya tempat tinggal untuk kembali pulang. Dan anak-anak cukup mengerti dengan keadaan keluarga. Dan mereka cukup tenang selama masih ada ibu, bapak, dan neneknya. Hari pertama pun berhasil kami lalui bersama dengan apa adanya kondisi rumah. Singkat cerita, 2 minggu berlalu dalam hiruk pikuk kami menata barang-barang yang sebisanya kami bawa dari luar Jawa waktu pindahan kemarin. Kami pun pelan-pelan menempati rumah sambil sesekali panggil Pak Tukang untuk merenov sedikit-sedikit, mengecat tembok, mengganti wallpaper, dan lain-lain. Mungkin karena kami terlalu sibuk menata rumah kembali, hal-hal aneh tidak terlalu kami rasakan. Hingga pada suatu hari, ketika anak-anak sedang asyik berenang di lantai 2 rumah kami, Dita, anak kami yang paling kecil, menangis kesakitan dan turun terpincang dengan dibantu kakak-kakaknya, Dea dan Denny. Rupanya telapak kakinya sobek cukup dalam akibat terpelanting jatuh di sekitar kolam. Dengan panik karena melihat tetesan darah di sepanjang tangga, aku memarahi kakak-kakaknya karena keasikan berenang sampai menjelang petang. Sementara aku sendiri sibuk berkutat menata perkakas dapur, sehingga lupa mengingatkan anak-anak juga. Untung tetangga satu RT kami ada yang berprofesi sebagai dokter. Jadi untuk daruratnya, segera kami bawa Dita ke sana. Untungnya, luka Dita tidak sampai dijahit. Kami pun pulang dengan kaki Dita yang sudah diperban. Sudah 2 hari ini, sejak kejadian petang itu, Dita hanya berbaring saja karena badannya demam. Kebetulan anak-anak belum mulai masuk sekolah, sehingga tidak perlu izin. Di suatu malam ketika panas badannya agak turun, dia mulai bercerita kepadaku bahwa petang itu sebenarnya dia jatuh bukan gara-gara terpeleset, seperti yang Dea kakaknya bilang. Sebenarnya dia melihat sesuatu yang membuat dia kaget hingga tersandung batas lantai dan terjatuh. Apa yang dia lihat pada waktu itu? Rupanya, pada saat itu, Dita melihat ada sosok perempuan berambut panjang di sudut ruangan. Sontak aku menenangkannya dan tidak melanjutkan pembicaraan itu. Karena sudah meresahkan dan mencelakai anak kami memutuskan untuk memanggil Pak Kiai dan mengadakan pengajian untuk mendoakan rumah yang kembali kami tempati ini. Seharusnya sih sudah sejak awal, tapi karena keadaan yang serba mendadak, jadi kami melewatkannya. Berita jatuh dan sakitnya Dita mulai menyebar di kompleks tempat kami tinggal. Satu persatu mulai bercerita. Rupanya beberapa security juga pernah mengalami kejadian horor. Terutama security yang bekerja di shift malam. Setiap jam 2 malam, ketika harus patroli sampai di rumah kami yang berada di ujung perumahan, mereka sering dikagetkan dengan penampakan perempuan berambut panjang yang senang sekali menampakkan dirinya di atas balkon. Dengan segala upaya, Pak Kiai sudah berusaha mengusir makhluk jadi-jadian itu. Tetapi rupanya dia tidak mau diganggu eksistensinya di rumah ini. Sebagai jalan tengah,
kami harus berkompromi dan mengembalikan ke habitatnya yang adalah pohon rindang di samping rumah kami. Dia marah karena merasa terancam keberadaannya, sehingga mulai usil menampakkan diri ke anak-anak. Akhirnya atas saran Pak Kiai, pohon besar yang sebenarnya sudah mau kami tebang, jadinya hanya dirapikan ranting-rantingnya. Lalu oleh Pak Kiai dibuat semacam pagar pembatas untuk teritori antara rumah dan pohon besar tempat dia tinggal. Iya, akhirnya kami harus hidup berdampingan dalam satu lingkungan rumah dengan si makhluk jadi-jadian perempuan berambut panjang ini.